berkatnya melimpah, melimpah. Berkatnya Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami sepanjang bulan Agustus. Kami boleh masuk bulan September, bulan yang baru, semua karena anugerah kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk bulan yang lalu, mengucap berkat untuk bulan yang baru. Kami percaya sepanjang bulan September ini bersama dengan Yesus adalah bulan yang penuh dengan berkat. Bulan dengan penuh pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat tangan Tuhan yang kuat menjaga memelihara kami. Kami angkat tangan kami mengucap berkat bulan September, bulan mukjizat, bulan anugerah, bulan jawaban Tuhan. Sepanjang minggu bulan September ini apa yang kami perlukan Tuhan sediakan. Apa yang kami doakan Tuhan jawab. Kami akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup kami. Segala yang jahat tidak berkuasa. Sampar penyakit niat orang jahat tidak berkuasa. Kami berdoa bulan September, bulan di mana Tuhan menjawab doa kami. Kami siapkan hati kami. Terima kasih Engkau telah memakai rekan-rekan hamba tim pujian penyembahan untuk menarik hadirat-Mu datang ke tempat ini. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan. Urapi lidah bibir perkataannya. Jadikan dia saluran berkat. Jadikan dia alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sedikit pun upaya manusia di sini. Biar hanya Roh-Mu yang kudus terus memakai, mengurapi. Setiap kata kalimat membebaskan. Setiap kata kalimat meneguhkan. Setiap kata kalimat memberkati. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan setiap kuasa kegelapan, gangguan sinyal, gangguan streaming, bahkan gangguan fokus kami dalam mendengar firman Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa. Kami ucap berkat Allah Roh Kudus, bergerak, bekerjalah, sederhanakan firman-Mu buat umat-Mu mengerti. Tidak sama waktu mereka datang, mereka pulang bawa sukacita, bawa shalom, bawa berkat dari kerajaan surga. Setiap kita sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga. Sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bisa kembali melayani saudara dalam ibadah minggu pertama Gereja Tiberias Indonesia di bulan September ini. Izinkan saya menerima salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya di atas, di bawah, di lantai 2 sama-sama. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Berapa banyak di tempat ini yang diberkati Tuhan Yesus, bisa angkat tangan saudara. Yang di rumah juga bisa angkat tangan saudara. Haleluya. Sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita kembali bersama-sama mengakui Alkitab sebagai otoritas kebenaran firman Allah. Sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Kalau saudara bawa HP yang ada Alkitab, jangan malu-malu, angkat HP-mu tinggi-tinggi. Ayo semua saudara, saya lihat dan mata Tuhan juga melihat. Yang di bawah juga saya lihat. Sama-sama angkat Alkitab saudara. Ini bukan tanpa sebab, tapi saya pengen saudara tahu bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan. Hidupku tidak akan sama lagi. Setiap kita yang percaya kita katakan amin. Saudara siap diberkati? Haleluya, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Keluarkan catatan saudara, keluarkan pulpen saudara. Kita masuk dalam serial khotbah bagian yang kedua dengan tema Rethinking Your Life.
atau memikirkan kembali tentang kehidupan saudara. Rabu kemarin saya membahas mengenai Rethinking Your Life Part 1. Betapa Tuhan ingin saudara dan saya memperhatikan atau mengevaluasi pikiran saudara. Karena Alkitab katakan demikian, apa yang saudara pikirkan akan membentuk kehidupan saudara. Apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi perasaan saudara. Ada banyak orang karena berpikir hal-hal yang negatif, perasaannya, moodnya, feelingnya, keadaannya kebawa jadi negatif. Kita semua tahu kalau kita dalam keadaan bad mood, dalam keadaan yang tidak enak, tidak nyaman ketika pikiran kita lagi trouble, somehow nggak tahu dari mana itu mengefek kepada tubuh kita. Makanya ketika saudara berpikir yang baik, berpikir yang suci, berpikir yang kudus, saya juga nggak tahu dari mana somehow itu juga bergerak kepada tubuh kita. Dan pada bagian yang kedua ini saudara, kita akan membahas, saya nggak tahu sampai berapa seri. Pada bagian yang kedua, kalau kemarin berpikir, saudara mengevaluasi pikiran saudara, adakah pikiranmu sesuai dengan firman Tuhan, adakah pikiranmu berkenan di hadapan Allah dan sebagainya. Saudara yang belum sempat nonton bisa nonton di YouTube, ada banyak jemaat taruh di sana saudara. Dan yang kedua, kita akan membahas seri yang kedua adalah dalam Rethinking Your Life. Seri yang kedua adalah Thinking Like Jesus atau berpikir seperti Kristus. Saya harus bilang sama saudara bahwa pusat dari pengaguman kita, pusat dari pengabdian kita, kalau ada orang yang perlu kita tiru, lebih dari pendeta, lebih dari gembala, lebih dari hamba Tuhan, bahkan lebih dari role model para artis drama Korea, K-pop, dan sebagainya. Kalau ada orang yang perlu kita tiru, plek-plek, sama-sama bilang sama saya, plek-plek. Kurang monjong, 1, 2, 3. Plek-plek tuh artinya tuh bener-bener bulet-bulet. Kalau ada yang perlu kita tiru bulet-bulet dan pasti benar punya, hanya Yesus. Hanya siapa? Hanya Yesus. Kita buka firman Tuhan. Nabi Yesaya dalam Yesaya 40 ayat yang ke-13. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang mengatakan demikian. Who understand the mind of the Lord? Siapa yang dapat ngerti pikiran Tuhan? Siapa yang dapat mendebak kedalaman Tuhan? Dijawab oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-16. Sama-sama yuk kita baca. Tiberias Gadinias yang di rumah juga. 3, 2, 1 ya. Tetapi kami memiliki apa? Pikiran Kristus. Tujuan dari kekristenan, ending, muara dari iman saudara dan saya adalah memiliki pikiran Kristus. Bertingkah, bersikap, berbuat, berpikir, dan bersikap seperti Kristus. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-5. In your life you must think and act like Christ Jesus. Dalam kehidupanmu engkau harus berpikir. Sama-sama bilang sama saya, berpikir. Sama-sama bilang sama saya, bertindak. Seperti Kristus Yesus. Amin. Karena itu tujuan dari kekristenan. Kalau saudara berpikir, bertindak seperti orang lain, tidak seperti yang kau sembah, saudara sedang salah menyembah orang. Orang suka drama Korea, kehidupan gayanya kayak drama Korea. Asal dengar musik dikit joget dia. Orang kalau suka drama Korea, semua yang artis Korea suka, dia suka. Semua yang artis itu suka, dia suka. Semua yang artis itu follow, dia follow. Apa yang artis itu lakukan, diet ini, dia ikut diet ini. Beli baju ini, dia pakai baju itu yang sama. Kalau saudara ingin meniru Yesus, saudara dan saya harus mengikuti apa yang Yesus lakukan, katakan amin. Kita masuk dalam inti kebenaran firman Tuhan. Tiberias, saudara siap diberkati? Kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita saudara. Yang pertama ada 10 karakteristik tentang Kristus. Semua ayat saya ambil dari perkataan kutipan Yesus langsung. Saya tidak pakai kutipan yang lain, tapi saya pakai kutipan Yesus langsung. Biar saudara mudeng ngerti bahwa Yesus selama ia di muka bumi, dia mengajar 10 hal kebenaran. Saya tahu mungkin gak mungkin 10-10-nya. Hari Rabu saya ada di tempat ini, saudara gak nanya saya kasih tahu ya.
Oke, hari Rabu ini jam 5, saya akan lanjutkan seri yang berikutnya. Dikatakan dalam Alkitab saudara, yang pertama 10 karakteristik thinking like Jesus. Yang pertama, Yesus mengetahui siapa dia sebenarnya. Yesus tidak pernah ragu-ragu tentang identitasnya. Yesus tidak pernah bingung tentang siapa dia. Yesus tidak pernah main di dua kaki tentang identitasnya. Yesus tidak pernah have no clue tentang siapa dia. Yesus benar-benar tahu siapa dia. Ada 18 kali Yesus menyatakan dirinya siapa. Karena keterbatasan waktu, saya hanya dapat menyebut 5 kali. Yang pertama, dikatakan demikian dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Akulah roti hidup, Yohanes 8 ayat yang ke-12. Akulah, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah, Yohanes 11 ayat yang ke-25. Akulah, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah, dan hidup, Yohanes 15 ayat yang pertama dengan lantang. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus tahu betul siapa dia. Yesus punya identitas jelas, crystal clear, jelas. Dia nggak ragu, dia nggak bingung. Allah Bapa di surga ingin saudara memahami ini. Bapamu di surga mau saudara benar-benar tahu identitas Anda sebenarnya. Bukan sekedar tahu saya orang Kristen, nggak cukup sampai di situ. Tuhan mau saudara deeper. Tuhan mau saudara lebih dalam lagi mengetahui siapa sebenarnya saudara di mata Dia. Saya katakan demikian, hanya yang menciptakan saudara yang tahu siapa Anda sebenarnya, katakan amin. Hanya yang menciptakan mic ini yang tahu apa dalamnya, apa isinya, terbuat dari apa, berapa kabel merah, berapa kabel hitam dan sebagainya. Hanya yang menciptakan HP ini yang tahu. Hanya yang menciptakan saudara yang tahu siapa saudara sebenarnya, katakan amin. Makanya kalau ada orang Kristen tanya tujuan hidupnya sama horoskop, saya beri nama Oon Kuadrat. Kalau ada orang Kristen tanya sama Mbah Dukun, makanya disebut orang pintar. Karena kenapa? Yang datang orang bodoh soalnya. Enggak, jangan ketawa lu orangnya. Dukun dibilang orang apa? Orang pintar. Kenapa? Karena yang datang orang memang paling enak menertawakan diri sendiri. Kenapa dia dibilang orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Minta sama dukun gandain uang. Kalau dia bisa gandain uang, dia gak buka cabang. Dia gandain sendiri aja. Kalau orang Kristen tanya tujuan hidupnya, tanya, gue siapa sih? Makanya kalau saudara berantem sama orang dan orang mulai bilang, lu gak tahu gue siapa, cepat-cepat tinggalin. Karena dia aja gak tahu dirinya siapa. Nanti kalau dia udah inget dia siapa, baru balik lagi. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan mau saudara tahu benar siapa engkau di hadapannya. Hari-hari ini dunia sedang mengombang-ambing kita dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran. Hari-hari ini dunia sedang mengajar kita, maaf ya, saya with all due respect, don't get me wrong ya, jangan anggap saya salah. Saya tidak ngomong ini dengan spirit penghakiman, enggak. Saya enggak ngomongin dengan spirit untuk nuding atau nghakimin orang, enggak. Tapi saya baca koran di Indonesia belakangan ini, ada seorang desainer yang mengaku dia badannya laki-laki, tapi dia mengaku dia perempuan. Dan banyak orang mulai bilang he deserve to be happy. Ada banyak orang bilang ya memang bisa begitu. Ada laki-laki yang terjebak di tubuh pria. Ada pria yang terjebak di tubuh wanita. Dan sebagainya. Mereka berpikir Tuhan salah. Harusnya tuh saya perempuan. Tapi tubuh saya laki-laki. Makanya saya begini. Dan mereka mulai menyalahkan sains. Mereka mulai mengasih dalil-dalil kedokteran. Mereka mulai kasih kata-kata psikolog. Mohon maaf, dengan segala hormat Tuhan tidak mungkin salah. Saya ulang sekali lagi. Mohon maaf, dengan segala hormat Tuhan gak mungkin salah. Kurang yakin, sekali lagi. Mohon maaf, dengan segala hormat Tuhan gak mungkin salah. Amin.
Ada seorang jemaat DM saya, Pak Pendeta, saya mau share my heart. I just like you. Dari ketawa saudara tahu siapa yang kirim. Jeruk makan jeruk. Tapi saya nggak hakimi. Saya nggak bilang emang Eko cowok apaan sih kayak gitu. Saya cuma bilang gini sama dia, saya lihat profil kamu laki-laki. Saya nggak nafsu lihat perempuan Pak Pendeta. Sama dia nafsu lihat perempuan. Aku pendetamu. Saya layani dia. Saya layani. Istri saya orang entertain. Temennya banyak seperti itu. Kami nggak pernah menghakimi. Gereja tidak ada untuk menghakimi. Mimbar nggak boleh dipakai untuk mukul orang. Saya nggak boleh pakai ayat firman Tuhan untuk menghakimi orang. Tapi kebenaran adalah kebenaran. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau tidak tahu identitasmu siapa, dunia akan kasih identitasmu. Saya lahir dari keluarga yang susah, keluarga yang miskin. Saya lahir dengan cap anak broken home. Saya lahir dengan cap, dengan tag anak miskin. Saya lahir dengan tag anak yang tidak diingini sama papanya. Saya lahir dengan tag dari anak yang tidak dianggap. Saya bertumbuh dengan minder. Saya bertumbuh dengan rasa rendah diri. Karena apa? Karena gambar diri saya berantakan. Saya berusaha membuktikan diri saya dengan apa? Tawuran. Saya berusaha membuktikan diri saya dengan apa? Dengan berantem. Teman-teman saya bilang, uang rokok lu, kayak banci lu. Saya baru sadar semua banci ngerokok. Gak ada satu banci ngerokok. Mohon maaf, Eko udah bertobat. Maaf ya. Kalau di sini ada orang yang memiliki pelayanan seksual, Tuhan sayang sama saudara. Kita perjamuan aja yuk. Udah biar selesai kita damai gitu, kita enak. Udahlah ya kan. Kan bulan lalu jangan buat dosa ya kan. Saya gak nyinggung saudara, sudah gak nyinggung saya. Kita aman. Yang penting jangan lupa persembahan. Yesus tahu betul siapa dirinya. Dari dulu modus operandinya iblis. Ketika nyerang manusia apa sih? Dia kasih insecure. Dia bikin kita gak percaya diri sama diri kita. Kalau kita lihat orang di TV, kita bilang, itu lebih cakep ya. Dia punya bulu mata, ya ampun, lentik banget sampai di atas rambut. Saya pernah pimpin retret, pendeta-pendeta top yang khotbah. Bukan di gereja gitu. Celakanya saya hari terakhir. Saya datang di hari pertama. Saya duduk dengar khotbah. Khotbah keren. Saya mulai khotbah, saya mulai coret. Hari kedua, keren lagi, coret lagi. Hari ketiga udah semua saya coret. Dan saya naik di malam terakhir dengan apa? Ketidakpercayaan diri. Karena apa? Saya bandingin diri saya sama pendeta-pendeta yang lain. Hari itu khotbah saya berantakan. Karena saya insecure. Ada berapa banyak istri-istri insecure sama suami? Kan laki-laki katanya makin tua makin ganteng. Perempuan juga biar aman. Lihat suaminya olahraga, angkat tabung gas. Kan gak boleh ke gym. Angkat tabung aqua gitu. Ya kan? Saat itu istrinya lihat. Apa tumben olahraga? Iya mah biar sehat. Biar sehat apa buat gara-gara sekretaris baru? Kan papa dipecat, bodoh amat. Insecure. Ada banyak anak muda insecure. Yalah, kenapa sih orang operasi plastik? Insecure. Kenapa sih orang tarik sana, tarik sini, tapi semua ditarik? Istri saya kemarin izin sama saya, tato alis. Bertahun-tahun, saya pengen tato. Saya bilang, you just the way you are. When you smile. Dia mohon. Terus saya tanya, berapa harganya? Sekian juta. Sini gua aja nangis. Sini.
Edan mahal banget, cuma satu begini doang aja. Berapa juta saya kasih 500.000, gue balikin 200.000. Istri saya, tapi saya nggak bilang Aristotle itu dosa, enggak. Tapi gini loh, yang kau lakukan itu bukan karena insecure, itu maksud saya. Yang kau lakukan itu bukan karena engkau pengen di-accept sama dunia. Yang kau lakukan itu bukan engkau karena engkau seneng, itu nggak salah. Karena engkau enjoy with it, itu nggak salah. Tapi kalau engkau pengen lebih dari yang lain, engkau pengen kompetisi sama yang lain, engkau nggak akan pernah puas. Kali ini kantong matamu engkau bikin, besok kau bikin kantong matamu yang di atas, besok kantong dompetmu kau operasi. Saudara ngerti maksud saya? Speaker engkau ngerti maksud saya? Saudara tahu maksud saya? Yesus tahu betul di Taman Eden, dengar baik. Adam modus operandi iblis. Iblis nggak bilang bahwa akan ada penyakit, tapi iblis akan bilang demikian sama Adam. Tahu kan? Kalau engkau makan pohon pengetahuan yang baik, engkau akan sama seperti Bapa. Hawa berpikir, wow. Karena kalau saudara baca ayatnya, sebelum mereka makan, mereka telah sama seperti Bapa. Modus operandi iblis dari dulu sampai sekarang sama. Dia masuk ke insecure. Kenapa orang mulai cemburu? Insecure. Kenapa orang mulai parnoan? Insecure. Ngomong-ngomong tahu insecure kan? Oh saudara, amin. Ngomong-ngomong, apa itu insecure? Anak mana tuh orang? Saudara sosok ngerti kan? Amin. Kau cari Google insecure. Apa ini insecure sih? Ini barang dari mana ini? Oh, merek Cina ternyata ya. Yesus tahu betul siapa dirinya. Saya awal jadi pendeta, saya insecure. Lihat jemaat dikit, khotbah gue kayaknya kurang bagus sih. Lihat jemaat mana deg-degan. Mungkin Tuhan bilang, lu maunya apa sih? Yang kedua, kita cepat saja. Thinking like Jesus. Yesus tahu betul siapa dirinya di hadapan Allah. Sama-sama bilang sama saya dikasihi oleh yang punya surga. Apa yang bukan diri Anda? Ini saya harus sampaikan. Apa yang bukan diri Anda? Banyak orang berpikir diri Anda ini. Yang bukan diri Anda, yang pertama tolong tampilkan. Penampilan fisik. Itu bukan identitas saudara. Saya nggak peduli secantik apapun engkau, tapi itu bukan identitas saudara. Dunia berkata yang cantik itu putih dan kurus. Saking kurusnya angin lewat terbang. Engkau bukan penampilan fisik. Kalau engkau gemuk dan engkau udah berusaha kurusin badan dan engkau gak bisa kurus-kurus, accept it. Orang gemuk itu enak dipeluk. Orang gemuk itu enak. Saudara, orang lain pakai selimut tebal, saudara gak pakai selimut. Karena lemakmu melindungi engkau. Loh, kalau saudara ada banyak orang hari-hari maaf ya, karena dia orang timur atau karena latar belakang kulitnya coklat, pengen putih. Dan kita ketemu orang itu berapa tahun kemudian mukanya putih, ininya hitam. Don't kill yourself dengan memenuhi ekspektasi orang lain. Ini hidupmu, ini duniamu. Penampilan fisikmu tidak membuat Tuhan lebih cinta sama saudara. Bukan berarti saudara pulang gak usah mandi. Pendetanya gak usah mandi, gak usah gosok gigi, rambut dicepol kayak Pangeran Diponegoro, udah berminyak, bukan begitu. Bukan. Yang kedua, apa yang bukan diri saudara? Kinerja saudara. Nilaimu A, nilaimu B, engkau gak dapat perguruan tinggi negeri atau dapat perguruan tinggi negeri, Tuhan sayang sama saudara. Gak dapat ya? Yang ketiga, apa yang bukan diri Anda? Ini bukan identitas saudara. Kedudukan, harta, kekayaan, itu tidak define siapa saudara. Ada banyak orang berpikir identitasnya erat kaitannya dengan jabatan. Erat kaitannya dengan mobilnya. Kalau naik mobil 2 pintu atau kadang-kadang saking canggihnya nggak ada pintu mobilnya. Keluar dari mana? Dari bawah. Kayak suster ngesot. Pakai tas branded LV, Louis Vuitton, ular.
Kalau pakai tas, kalau tas makanya barang KW laku kan. Karena kenapa? Orang pengen bersaing. Barang KW laku. Tahu barang KW yang asli gampang. Tas asli KW tahu dari mana gampang. Lihat ketika hujan. Kalau hujan, dia lindungin tasnya. Dia lera kehujanan asli. Tapi kalau hujan, dia taruh tasnya di atas. Hujan. Udah pasti palsu punya, udah pasti saya jamin 1000%. Tahu dari mana palsu? Di gereja. Kalau di gereja, tasnya taruh di bawah, palsu. Jangan diangkat Bu, sudah terlambat. Tiba-tiba ada yang angkat. Asli. Kalau asli, wah duduk di pangku. Kadang-kadang bagi 2. Lo ketawa-ketawa bertobat enggak? Kalau ketawa enggak bertobat lagi. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai thinking like Jesus, ketika berpikir seperti Kristus, yang pertama, Kristus tahu betul siapa identitas. Kalau engkau enggak tahu siapa engkau, dunia akan kasih kita sama saudara. Dia akan kasih price tag, dia akan tempel nilai itu sama saudara. Saya orang yang ditempel nilai itu sama dunia. Jadi karena saya mendengar, makanya kita katakan, the truth will set you free. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Katakan amin. Ketika engkau tahu siapa engkau dalam Kristus, the truth will Will Smith. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, ketika kita bicara thinking like Jesus, berpikir seperti Yesus. Yang kedua, dikatakan I know God purpose for my life. Yesus tahu betul identitasnya. Dan Yesus tahu betul purpose-nya, tujuan dalam kehidupan ini. Alkitab katakan demikian, Yohanes 8 ayat yang ke-14. Semua ayat yang saya pakai, saya kutip dari Yesus. Dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-14, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Yesus tahu dia datang dari surga. Dia akan kembali kepada Bapaknya di surga. Engkau dan aku harus tahu engkau bukan milik dunia. Engkau bukan datang dari dunia. Dan engkau akan kembali kepada Bapakmu di surga. Katakan amin. Saudara harus tahu memang secara fisik kau lahir di bumi. Tapi you are not belong here. Engkau bukan di ini, bumi cuma transit. Bumi cuma sementara. Cuma rest area. Sementara karena yang kekal adalah surga dan neraka. Tapi yang menarik ada banyak orang menghabiskan tenaga dan pikiran untuk yang sementara. Padahal bumi ini sementara. Gak usah kita hati sama orang, cuma sementara. Dan sebagainya. Berikutnya, dikatakan ayat berikutnya saudara. Ketika Yesus berumur 12 tahun dalam suatu perayaan orang Yahudi. Yesus terpisah dari papa dan mamanya. Yusuf dan Maria jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa apa? Aku harus berada di dalam apa? 12 tahun Yesus sudah tahu purpose. So bayangin anak saudara main sepak bola. Aku bilang, nak di mana engkau? Anakmu bilang, papa, tidakkah engkau tahu aku ada di lapangan sepak bola? Yesus tahu betul purpose-nya. Tujuan dalam hidup. Ayat berikutnya katakan demikian. Lukas 4 ayat yang ke-43. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. Yesus tahu apa tujuannya datang ke dunia. Yang terakhir ini kesukaan saya, Yohanes 12 ayat yang ke-27. Ketika Yesus akan menghadapi kayu salib. Sekarang jiwaku dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, dari saat ini tanda tanya. Tidak, sebab ke dalam saat ini. Kalau saudara tidak tahu your purpose, saudara nggak tahu tujuan saudara. Hidup lebih dalam dari sekedar bangun pagi, pakai baju kantor,
berangkat ke kantor, buka toko dan sebagainya, pulang malam dan terus begitunya akhir bulan dapat paycheck, dapat gaji, dapat salary, dapat payroll, bayar cicilan mobil, cicilan rumah dan sebagainya. Terus begitu puluhan tahun, 30 tahun dan sebagainya. Hidup lebih dalam dari sekedar itu. Katakan amin. Saya kalau pergi sama teman-teman saya, kalau mau makan, kalau saya nyetir, saya kadang-kadang suka keki sendiri. Duduk di mobil, nyetir, terus saya tanya, mau makan di mana? Teman-teman saya bilang, terserah. Makan Padang? Bosen. Makan Jepang? Mahal. Terus makan apa? Terserah. Itu bisa sampai 1 jam begitu. Saudara kalau naik Gojek, saudara kalau naik taksi, duduk di belakang, pertanyaan pertama yang ditanya sama tukang supirnya apa? Kemana? Kok gak mungkin bilang, bawa aku bang. Kemana engkau mau, aku milikmu bang. Gak mungkin. Saudara gak pernah naik taksi bilang, terserah pak, bapak mau kemana terserah. Terserah. Pokoknya bapak bawa kemana udahlah, mau ke kali, mau kemana. Gak ada. Terserah, lihat jadwal Tiberias. Saudara kan punya tujuan. Jam 2, jam 14.00 WIB Gadinias, pendeta boyband Korea Utara. Kim Jong Yeon. Saudara kan bisa pilih Alex Simanjuntak. Tapi saudara tahu Gideon mantap dari Alex. Enggak lah, sama lah. Apara. Saudara kan bisa pilih, tapi saudara, karena saudara you have purpose. Saudara tahu. Kalau saudara tahu tujuan saudara. Yang paling menyedihkan ini apa sih? Menghidupi tujuan hidup orang lain. Berapa tahun yang lalu saya dapat tawaran untuk melanjutkan studi saya sebagai dalam latar belakang hukum. Ada tantangan di pelayanan, teman saya yang pengacara bapaknya punya law firm gabung sama saya yuk. Dikasih gaji pada masa itu 2 digit. Saya berada di persimpangan crossroad. Terus saya bilang, saya berdoa Tuhan kuatkan hati saya untuk terus memenuhi panggilan dia sebagai pendeta. Padahal pada masa itu belum ada gambaran, belum ada janji, cuman iman doang. Saya tahu kalau saya ikut jadi pengacara, kalau saya kerja keras andalkan Tuhan, saya sih jadi pengacara yang berkat itu. Tapi kalau suatu hari nanti saya datang ke Tiberias, Gading Nias, duduk di belakang, dengar firman sama istri saya, dan yang khotbah teman-teman pelayanan saya akan duduk di belakang dengan suffering heart. Saya akan menangis karena saya bilang, that should be me. Kalau kata Justin Bieber. Harusnya saya yang di situ. Ada berapa banyak orang yang hari ini menghidupi purpose orang lain. Yang menghidupi tujuan hidup orang lain. Tandanya apa? Engkau menghidupi mimpi orang lain. Engkau gampang lelah. Engkau gampang capek. Engkau gampang komplain. Karena bukan mimpi. Karena bukan panggilan. Saya pelayanan 8 sesi. Ya pusing. Cita-cita. Disuruh pengen kemana? Mana-mana Tuhan panggil. Berangkat. Karena ini keinginan saya. Melayani Tuhan. Tapi kalau engkau menghidupi mimpi orang lain. Engkau ngeluh. Engkau hitung-hitungan. Engkau gampang kecewa dan sebagainya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang ketiga. Udah diangkat. 2 menit. 2 poin. 2 menit. 1 poin 1 menit. Mantap. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga. Apa yang bisa kita pelajari dari Yesus? Yang ketiga dikatakan Yesus selalu menyadari bahwa Bapa selalu beserta dia. Yohanes 16 ayat yang ke-32. Sama-sama kita baca 3, 2, 1 ya. Dan namun aku sebab apa? Sama-sama bilang sama saya gak pernah sendiri. Sama-sama bilang sama saya, Bapa beserta saya. Salah satu gelar dari Bapamu di surga, salah satu gelar dari Allah adalah Immanuel. Orang lebih ingat Immanuel toko buku. Orang lupa arti dari nama Immanuel, Allah, bahasa Alkitab versi bahasa Jawa, Manunggal sama kita. Tahu Manunggal? Become one. Allah jadi satu. Jadi kok gak punya alasan gak kesepian. Satu-satunya alasan mengapa engkau kesepian karena engkau memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan. Satu-satunya alasan mengapa engkau suka ngerasa kosong di hatimu di tengah keramaian.
Hari-hari ada banyak orang yang pakai topeng. Topeng apa? Pura-pura bahagia. Wah. Habis pesta ketawa-ketawa sampai di kamar. Instagram hari-hari ini jadi bagian untuk apa? Perbandingan. Lihat Instagram. Hidup orang itu lebih bahagia ya. Lihat Instagram Butejo. Yang nyinyir itu. Oh, dia lebih bahagia ya. Bahagia. Lihat orang, dia makan banyak, gua gak pernah gemuk-gemuk nih. Gua nguap aja udah naik 2 kilo. Gak semua yang kau lihat di sosial media itu benar. Ada orang foto makanan banyak, karena makanan meja-meja samping dikumpulin. Ada orang foto kok kelihatan happy family. Ayo foto-foto. Gila. Lagi di Bandung nih. Bapak yang mati. Soalnya gendut. Jangan tertipu sama dunia. Salah satu obat untuk membebaskan dirimu dari perbandingan adalah apa? Happy with yourself. Bahagia sama yang Tuhan beri sama kita. Akan ada orang yang menghargai engkau. Akan ada orang yang melihat engkau istimewa. Orang yang melihat engkau serba kurang, bukan dia orang. Jangan kau paksakan supaya dia orang. Kamu bisa gak urusan dikit? Kamu bisa gak lebih putihan dikit? Rambut kamu gelombang-gelombang kayak masalah. Tapi orang yang dari Tuhan, aku gendutannya justru malah cabi. Aku hitaman yang eksotik. Rambut gelombang, aku suka yang gelombang. Setrum aku dong. Loh kalau yang truly love with you, yang tidak sayang sama saudara, yang dari Tuhan, dia nggak akan berusaha mengubah dirimu seperti yang dia mau. Kalau dia mengubah engkau, dia mengubah engkau menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan ingin. Ada banyak anak muda stres pacaran hari-hari karena cowoknya bilang, kamu kok nggak bisa ya kayak itu apa Blackpink, kamu miliknya Black Sabbath yang rokan. Yang keempat, yang terakhir, ini gue khotbah apa sih? Yang keempat, yang terakhir, hari Rabu jam 5 sore saya lanjutkan 6 poin terakhir. Ini kesukaan saya, this is the big one, yang terakhir saudara, bagian keempat. Thinking like Jesus. Dikatakan bahwa Yesus selalu mengatakan apa yang Bapa katakan. Yohanes 12 ayat yang keempat 9. Yuk sama-sama kita baca Tiberias. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya, apa yang harus aku katakan? Apa yang harus aku sampaikan? Ada begitu banyak orang bermasalah sama mulutnya. Ada begitu banyak orang memakan kerugian akibat dari mulutnya gak bisa dijaga. Saya mau bilang sama saudara, mulut kita, mulut saudara dan saya harus dilatih. Sama-sama bilang sama, pegang mulut saudara. Ayo, jangan pegang mulut orang lain. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Yesus, mulut saya harus dilatih untuk berkata yang baik sekalipun keadaan tidak baik. Jangan mau dikontrol sama emosi. Orang yang di luar Tuhan berkata berdasarkan perasaan. Kalau dia marah, mulut walaupun kecil, satu ragunan keluar. Mulut nih kecil ya. Tapi kalau gak dikendalikan, kalau ngomong kayak acara infotainment setajam silet. Latih mulut untuk berkata yang baik sekalipun keadaannya baik. Saya gak bilang saudara untuk berhalusinasi. Tapi di masa pandemi ini ada banyak orang memperkatakan perkataan begini. Di masa sukar ini banyak orang memperkatakan perkataan ini. Kita katakan perkataan firman Tuhan terang. Ketika
Ketika keadaanmu gelap, ucapkan firman. Yang gelap jadi terang. Ketika keadaanmu no hope, ucapkan firman. Di mana ada firman, di situ ada kemerdekaan. Ada pengharapan. Anak saya menurut dokter sekarang sedang terrible too. Dia lagi mulai mandiri, dia lagi tahu independensinya dia. Dia mau-maunya dia. Dulu kalau saya peluk, saya apa, sekarang lagi mau-maunya dia. Kadang-kadang kalau lagi dia nggak suka, dia ambil barang, dia banting. Dan istri saya kadang-kadang namanya manusia biasa kan. Walaupun dia malaikat tak bersayap. Kan istri saya bukan istri saudara. Jadi kadang-kadang kalau lagi marah, dia banting barang gitu. Wah, istri saya suka bilang, Kenneth, nakal banget sih. Saya colek istri saya. Dan kita sepakat. Memperkatakan yang baik di rumah. Tidak ada kata sia-sia. Tapi gini-gini. Kita sepakat. Dan ketika anak saya banting begitu, gini. Oh, baik banget sih. Saya mau tanya. Gampang apa susah? Kok lihat orang yang jahat sama saudara. Yang ngomongin jelek gitu saudara. Emosimu pengen mati dia. Tapi kalau kau Papua, Ambon, Batak, Manado. Kau ngomong apa? Ku makan kau. Latih dia. Pak, keadaan lagi suka. Gak usah dikasih tahu, semua juga tahu. Ucapkan yang baik. Kau ingin tahu anakmu ke depan jadi apa 5 tahun ke depan? Ucapkan yang baik. Apa yang kau ucapkan hari-hari ini akan kau makan hasilnya di hari-hari ini. Hari ini saya terus memperkatakan yang baik akan hidup saya, akan istri saya, akan anak saya. Bahkan saya bilang sama Tuhan, kalau boleh anak saya dipakai seperti saya dipakai jadi pendeta. Lebih hebat lebih. Tapi kalau anak saya mau jadi YouTuber kayak, ya terserah Tuhan. Artis TikTok nggak apa-apa, asal nggak melanggar firman. Tapi saya akan bangga kalau dia jadi pendeta. Saya jadi jemaat duduk di dengar khotbah. Saya ucapkan perkataan baik. Tadi malam saya nggak tidur, nggak nanya. Saya kasih tahu aja. Saya nggak tidur. Nggak tahu kenapa nggak bisa tidur. Secara logika blackout, capek dan sebagainya. Tapi saya ambil minyak, saya tumpang kanan, saya ucapin perkataan ini. Allah menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah samudra dan sebagainya. Kita katakan kita diciptakan segambar serupa seperti ini. Artinya mulutmu punya kuasa, perkataanmu punya daya cipta. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi. Ada banyak orang gak tahu bahwa perkataannya powerful. Perkataan ada doa. Saya ulang sekali lagi, perkataan itu adalah doa. Kalau engkau bilang sama anak, bodoh banget sih kamu, tolol banget sih kamu, gak berguna kamu. Engkau bukan hanya merobek hatinya, engkau sedang mengatakan sesuatu atas masa depan. Engkau bukan hanya merobek hatinya, tapi engkau sedang menubuatkan sesuatu atas masa depan. Para orang tua bertobat. Kalau engkau dengar firman, engkau orang cabut perkataan itu hari bilang, Tuhan aku cabut semua perkataan itu yang bukan atas anak. Aku ucapkan perkataan berkat untuk anak. Tapi Pak Pendeta dia memang bodoh amat, memang minta ampun kurang ajar. Bagaimanapun dia dibawa oleh Tuhan untuk kau gembalakan. Apapun yang terjadi bukan salah dia, tapi salah engkau. Engkau orang tua yang mendidik. Lain hal kau udah gede dia. Udah 45 tahun udah rusak sendiri. Tapi tetap kau doakan dia kan. Saya selalu bilang sama dia, perkataan adalah doa. Kita gak pernah bangun pagi. Kau bilang, kayaknya mau flu nih. Tiba-tiba jadi apa? Gak mungkin jadi Batman, jadi flu. Saya berdoa agar engkau memahami ini. Ada 6 poin berikutnya. Doa saya saudara mengerti, saudara pulang diberkati. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang luar biasa.
Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita angkat lagu ini, tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap saat dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan diriku. Sama-sama katakan, walau 1000 lebah, walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Walau 1000 lebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur atas kebenaran firman yang telah kami terima Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Maka biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami boleh dicakap sebagai pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Masyarakat firman-Mu dalam lubuk hati kami yang terdalam ya Tuhan Yesus. Berdoa mengucap berkat, berkati hamba yang terkasih, Pendeta Gideon Simanjuntak yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Kau pakai lebih lagi secara luar biasa dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati bersama dengan keluarga, bersama istri, bersama anak, diberkati, diberikan sempurna, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai rasa hormat syukur kami Tuhan, kami bawa persembahan kami yang kedua pada saat ini Tuhan, di minggu yang pertama awal bulan, kami ada 2 kali persembahan Tuhan, maka biarlah Tuhan di persembahan yang kedua ini Tuhan, kami mau belajar beri yang terbaik bagi firman kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap kami yang memberikan gantikan berlipat-lipat kali ganda, kami tidak akan pernah kekurangan, kami tidak akan pernah jatuh miskin, tapi kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan bagi setiap kami. Kami bawa persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara sekalian.